keluar dari angkatan laut dan membentuk pasukan revolusi, Nusjuro memang sudah menduga bahwa orang itu akan menimbulkan masalah besar suatu saat nanti. Sebenarnya dulu, ketika pasukan revolusi masih awal-awal terbentuk, para Gorosei ingin menghabisi Dragon pada saat itu juga. Mumpung Dragon masih sangat muda dan kekuatannya belum sebesar sekarang. Pasukan revolusi juga pada saat itu masih hanya terdiri dari Ivankov dan Kuma, sehingga para Gorosei bisa saja membunuh mereka. Namun ternyata dulu Garp yang mencegah hal itu. Garp berkata bahwa dulu dia pernah menyelamatkan banyak Tenryubito dari bajak laut Rock, sehingga bisa dibilang pihak pemerintah dunia hutang nyawa kepada Garp. Nah, Garp pun meminta pihak pemerintah dunia untuk tidak memburu Dragon sebagai balasan atas jasa Dragon pada masa lalu. Bagaimanapun juga, Dragon adalah anak satu-satunya yang Garp miliki, dan Garp juga mengharapkan seorang cucu dari Dragon. Jika Dragon dibunuh pada saat masih muda itu, maka garis keturunan keluarga Garp akan terputus dan Garp tidak ingin hal itu terjadi. Untuk lebih menguatkan permintaannya, Garp juga berkata bahwa mungkin saja suatu saat nanti dia bisa membujuk Dragon untuk kembali ke angkatan laut, sehingga biarkanlah Dragon hidup. Para Gorosei pun menyetujui permintaan Garp, sehingga mereka dulu tidak langsung memburu Dragon. Ternyata keputusan para Gorosei dulu adalah kesalahan besar, karena pasukan revolusi saat ini terus berkembang menjadi semakin berbahaya. Bukan hanya pasukan revolusinya saja, tapi sosok Dragon itu sendiri juga menjadi semakin kuat. Nusjuro berkata dia bahkan tidak yakin bisa menang melawan Dragon 1 lawan 1, karena Dragon yang sekarang jauh lebih kuat daripada dulu. Warkuri sepakat dengan hal itu, lalu berkata bahwa harusnya sejak dulu pemerintah dunia langsung memburu Dragon. Mars pun menanggapi perkataan Warkuri dengan bilang, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Jupiter menambahkan, bukan hanya Dragon saja yang menjadi masalah besar, tapi anak dari Dragon yaitu Luffy juga menjadi masalah serius sekarang ini. Mendengar perkataan dari para Gorosei itu melalui telepati, Garling yang saat ini sedang menuju ke tempat Dragon berkata, sudah cukup menyesali keputusan mereka di masa lalu. Biarkan Garling saja yang membereskannya. Sang Gorosei baru itu berkata, sudah cukup memuji soal kehebatan Dragon dan tidak perlu melebih-lebihkannya lagi. Garling memang tahu Dragon sangat kuat dari berita tentang reputasinya. Namun bagi Garling, ini adalah saat yang paling tepat untuk menghentikan orang itu. Bukan tanpa alasan, Im Sama mengangkatnya menjadi Gorosei baru, karena Im Sama tahu Garling lebih kompeten dibanding Gorosei lain. Para Gorosei kesal mendengar hal itu, tapi mereka juga mengakui bahwa prestasi Garling saat menjadi Ksatria Suci memang sangat hebat. Jadi saat ini, para Gorosei hanya bisa mempercayakan misi ini sepenuhnya kepada Garling, karena Garling yang sudah mendapat kekuatan tambahan dari Im Sama, kini menjadi Gorosei yang paling kuat. Cerita beralih ke markas besar Angkatan Laut. Di dalam ruangan Akainu, sang Fleet Admiral itu sedang berbicara dengan Kizaru. Mereka membahas soal keluarga Monkey karena Akainu sangat geram terhadap keluarga itu belakangan ini. Mulai dari Garp yang bertindak tanpa perintah dengan mengacau di Pulau Hachinosu yang mengakibatkan dia ditahan di sana saat ini. Kemudian ada cucunya yaitu Luffy yang berulah di Pulau Egghead dan sekarang berhasil ke Pulau Elba. Tak lupa juga anak dari Garp yaitu Dragon yang juga sangat merepotkan karena komandonya terhadap pasukan revolusi menimbulkan masalah besar di kalangan Tenryubito. Kizaru pun menanggapi soal Dragon. Dia berkata akhirnya Dragon membuat gerakan besar dengan memerintahkan para anak buahnya untuk menghancurkan kapal-kapal supply itu. Bahkan gerakan besar mereka sebenarnya sudah dimulai sejak Sabo mendeklarasikan perang di Marijois. Menurut Kizaru, kesungguhan pasukan revolusi dalam upaya menjatuhkan Tenryubito sangat luar biasa sehingga mereka sulit untuk dihentikan. Sang Admiral itu juga bilang dulu dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Mendengar Kizaru bilang begitu, Akainu hanya diam. Lalu muncul kilas balik ketika mereka semua masih menjadi marinir muda. Pada saat itu, ada 4 marinir muda terbaik yang terdiri dari Akainu, Dragon, Kizaru, dan Aokiji. Dari keempatnya, Akainu dan Dragon adalah yang paling menonjol. Kizaru juga hebat, tapi dia jarang serius dan tidak memiliki jiwa kompetitif. Sedangkan Aokiji juga potensial, tapi dia sering bermalas-malasan. Berbeda dari mereka, Akainu dan Dragon sangat tekun, disiplin, dan terus bersaing. Mereka sama-sama juga menghasilkan prestasi-prestasi yang memuaskan. Kong yang kala itu menjabat sebagai Fleet Admiral pernah bilang kepada Akainu dan Dragon bahwa mereka berdua adalah pemegang kunci untuk masa depan Angkatan Laut. Namun suatu ketika, Dragon memilih untuk meninggalkan Angkatan Laut. Tak peduli walau ada masa depan cerah yang menantinya sebagai marinir, dia memilih untuk keluar. Sebab Dragon merasa tidak bisa menemukan keadilan sejati di dalam Angkatan Laut. Dia sudah tahu cukup banyak tentang sisi gelap pemerintah dunia dan kebusukan para Tenryubito. Angkatan Laut berada di bawah naungan mereka, sehingga Angkatan Laut tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah alasan utama mengapa Dragon berhenti menjadi marinir dan memutuskan untuk menjadi pejuang revolusi. Dragon ingin mencari keadilan sejati yang sesuai dengan pemikirannya. Kepergian Dragon membuat Akainu sangat marah pada waktu itu karena dia menganggap Dragon mengkhianati Angkatan Laut. Apalagi ketika dia tahu Dragon memutuskan untuk menjadi pejuang revolusi, dia semakin kesal.
Kembali ke masa kini, Kizaru bilang semua orang memang berhak untuk memilih jalan mereka masing-masing. Dragon sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Kizaru juga mengingatkan bahwa untuk masalah Dragon kini sedang diatasi oleh Garling yang merupakan Gorosei baru, sehingga Akainu lebih baik fokus pada masalah lain. Akainu setuju dengan Kizaru. Sebenarnya ada salah satu kelompok yang juga membuatnya jengkel belakangan ini. Kelompok itu adalah Cross Guild. Cross Guild memberi bounty untuk para marinir. Bahkan kepala Akainu dihargai 5 miliar berry. Akainu tidak bangga dengan nilai tinggi itu. Justru dia sangat kesal karena kelompok bajak laut seenaknya saja memberi harga untuk kepala Akainu. Akainu pun akan mengirim beberapa admiral untuk melakukan penyerangan kepada Cross Guild karena di sana ada Mihawk yang sangat kuat. Bahkan menurut kabar yang beredar, kelompok itu telah menjadi semakin besar dengan banyak anggota baru yang terus berdatangan. Bahkan jika admiral yang dikirim oleh Akainu mengalami kesulitan, Akainu sendiri juga akan turun tangan. Dia akan melampiaskan semua kekesalannya kepada Cross Guild. Diperlihatkan Pulau Hachinosu. Di sana Kurohige sedang membaca beberapa berita terbaru. Pertama, ada kabar tentang kelompok Bartok Club yang dihancurkan oleh bajak laut Akagami. Kurohige bilang ini sangat menarik karena Bartok Club berada di bawah naungan bajak laut api jerami. Dia pun mulai bertanya-tanya apakah konflik itu bisa memicu perang antara dua kelompok Yonkou. Kemudian ada berita juga tentang perkembangan Cross Guild. Organisasi itu telah menjadi semakin kuat dan besar karena bergabungnya beberapa orang baru yang menjadi petinggi-petinggi di sana. Salah satu di antara mereka adalah Gekko Moria, sebab Perona meminta Moria untuk bergabung bersama Mihawk. Berhubung Moria hanya salah satu dari para petinggi yang baru itu, berarti masih ada lebih banyak lagi orang kuat yang bergabung di sana menjadi bagian dari petinggi juga. Hal tersebut membuat nama Cross Guild menjadi semakin besar. Kurohige pun tertawa dengan semua berita yang ada. Dia bilang, tak peduli siapa di antara para Yonkou yang berpotensi bentrok dan kelompok Yonkou mana yang semakin berkembang, pada akhirnya nanti dunia akan tetap jatuh ke tangan bajak laut Kurohige. Dia sangat percaya diri pada kekuatan dan rencana yang telah dia susun, sehingga dia yakin bajak laut Kurohige lah yang akan berdiri sebagai pemenang. Setelah itu, cerita beralih ke Pulau Elbaf, menampilkan pesta di desa Elbaf yang masih berjalan. Di sana Jarl bilang kepada Luffy bahwa dia takjub karena Luffy sudah berhasil membangkitkan kekuatan sejati dari buah iblis yang dia konsumsi. Luffy sendiri juga kaget dengan hal itu, tapi menurut Luffy, dia masih belum benar-benar paham tentang kekuatannya itu. Jarl berkata, buah iblis yang Luffy konsumsi itu adalah salah satu dari 4 buah iblis paling dibenci oleh pemerintah dunia. Luffy pun bertanya, memang apa saja buah iblis yang Jarl maksud dan mengapa pemerintah dunia membencinya? Sang raksasa itu menjelaskan, buah yang dia maksud adalah buah berkekuatan dewa matahari, dewa hutan, dewa hujan, dan dewa bumi. Ini sama seperti 4 dewa yang pernah disinggung dalam Arc Skypiea. 4 buah iblis ini sangat dibenci tapi sekaligus diburu oleh pemerintah dunia karena berkaitan erat dengan abad kekosongan. Dulu ketika perang besar terjadi, musuh terkuat dari aliansi 20 kerajaan adalah 4 orang pengguna buah iblis berkekuatan dewa itu. Salah satunya adalah Sang Joy Boy. Saat Zero membicarakan soal ini kepada Luffy, diperlihatkan siluet dari 4 orang pengguna buah tersebut dalam abad kekosongan, mulai dari Joy Boy sebagai pengguna Hito-Hitonomi model Nika, hingga 3 karakter misterius lain yang mengonsumsi buah iblis lainnya. Alasan mengapa pemerintah dunia memburu 4 buah iblis itu, karena mereka tak mau ada orang lagi yang mengonsumsinya dan menjadi musuh bagi mereka di era sekarang. Namun upaya pemerintah dunia selalu gagal karena keempat buah iblis dewa tersebut tidak pernah bisa mereka miliki. Jarul mengatakan, ada ramalan kuno yang bilang salah satu tanda perang dari abad kekosongan akan berlanjut adalah ketika 4